Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa bi sabati rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. As-sabal fadilah ahli sisilah tariqah qadiyana sabandia mahad suryalaya wabil khusus mursyiduna wa murabina fi haddad zaman Syekh Muhammad Abdul Ghasib Masluh qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wakil talqin yang istiqomah dalam menghadiri manaqib online sedunia, Kiai Haji Nur Fahim, respek saya, hormat saya luar biasa. Para al-mukarramun, asatid, asatijah, hadir dalam kesempatan ini ada Kiai Tata Masta, Dr. Dedi Antoni, Dr. Dedi Rosadi, Bapak Joko dan Ibu, ada Ibu Wulan, Ibu Kanti, Umi Sahid, Bu Mulyatmi, Bu Kusnadi, Bu Wati, Bu Ardiani, Bu Lasmiati, dan Ibu Kartini dari Amerika Serikat. Alhamdulillah, semoga dengan berkah aroma manaqib ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dari dalam urusan, disehatkan jiwa raga kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dimudahkan rezeki kita, dan jadikan keluarga kita orang-orang yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini di ujung akhir penghujung akhir bulan Dzulhijjah, dalam kesempatan ini saya akan mengambil tema terkait dengan sholat, itu sholat syariat dan sholat thariqah. Beberapa waktu lalu kita sudah mendiskusikan, menyampaikan tentang ada haji syariat, ada haji thariqat, dan di bulan Ramadan juga banyak yang menyampaikan tentang puasa syariat, puasa thariqat. Sholat syariat dan sholat thariqat ini sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jadi kata Allah, perihalah sholat-sholatmu. Hafizu 'alas sholawati. Sholat-sholat ini adalah sholat-sholat yang banyak. Sholat-sholat yang banyak ini adalah sholat-sholat syariat. Sholat-sholat syariat kan banyak. Yang wajib aja ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Wassolawatil wusta, ini adalah sholat wusta ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan inilah sholat hati. Inilah yang disebut sholat thariqat. Memang ulama-ulama fuqaha mengartikan sholat wusta itu sholat tengah-tengah
itu sholat duhur. Ini debatable, tapi memang yang sementara yang menurut orang-orang sufi tasawuf khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam kitab Sirrul Asrornya bahwa yang dimaksud sholat hati itu adalah sholatnya hati. Sholat wusta itu adalah sholatnya hati. Jadi dan sholat hati ini disebut sholat syariat. Nah, dalam sholat tarekat. Dalam sholat syariat disebut juga sholat jasad atau raga. Waktunya bedanya kalau sholat syariat ini waktunya tertentu. Nah ini terkait waktu sholat ini mohon dipahami bersama karena kita dinyatakan sah sholat apabila kita sholat pada waktunya. Nah yang apalagi kalau sekarang yang misalnya menggunakan aplikasi smartphone, ya kan ini tentang jadwal sholat itu di-share ya di smartphone di mana-mana. Nah persoalannya itu kalau sholatnya di awal waktu sebagaimana pernah kita bahas yang lalu itu nggak ada masalah. Kalau sholat di awal waktu pasti dia masuk sholat dan itu sholat utama. Ini kalau sholat yang tidak di awal waktu sebetulnya. Sebagai gambaran misalnya kita sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini waktunya sebetulnya sangat terbatas. Kalau kita ngikutin qaul jadidnya Imam Syafi'i, sholat maghrib itu mulai dari matahari terbenam sampai dengan hilangnya fajar merah di sebelah barat gitu ya, mega merah itu. Nah, hilangnya mega merah dari mulai matahari terbit itu tidak lama. Silakan coba kalau kita ibu bapak ikhwan akhwat sholat di tempat yang terang, apa di tepi pantai atau agak di puncak mana yang kita bisa mengamati kira-kira bagaimana matahari terbenam, matahari sunset gitu, dan sampai dengan terlihat bagaimana munculnya mega merah sampai mega merah itu hilang. Itu perhitungan saya tidak sampai dengan 20 menit. 20 menit. Jadi kalau misalnya kita nanti sore ini adalah waktu maghrib itu adalah pukul 17 misalnya 55 katakanlah untuk di Jakarta, maka mega merah itu pukul 18.15 itu udah hilang biasanya. Sehingga kalau kita menunda-nunda sholat, apalagi karena kesengajaan, kita sholatnya 18.30 misalnya, itu sudah tidak masuk waktu maghrib sebetulnya. Itu sudah waktu isya. Memang di dalam jadwal yang tertera, waktu isyanya dia ditetapkan pukul 19 lewat 7 menit misalnya ini. Nah itu untuk isya tidak apa-apa, isyanya masuk. Nah, tapi sholat maghribnya, nah ini kan, ini yang harus dipelihara di dalam sholat syariat, sholat waktunya tertentu. Nah memang yang agak kritis itu di maghrib sebetulnya, yang agak kritis di maghrib. Maka maghrib itu jangan sampai menunda-nunda. Bahkan sebetulnya amalan kita di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini memang para sahabat menganjurkan untuk sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Itu perlunya sholat di awal waktu. Nah, jadi sholat syariat itu kan seperti itu batas. Harus waktunya tertentu. Nah, beda dengan sholat syariat, kalau sholat thariqat ini sholat hati. Sholat hati. Sholat hati ini sholat qalbu. Waktunya tidak terbatas seumur hidup. Setiap detik yang kita isi dengan zikir hobi. Nah, zikir hobi itu sebetulnya itu ya. Sholat syariat. Jadi dalam sholat raga ada sholat yang sempurna adalah sholat yang klopnya sholat jasad dengan sholat hati. Itu sholat sempurna. Nah, dalam sholat syariat ada kaifiat dan qauliyahnya yang jelas. Dimulai dari ya kalau kita mampu kan berdiri gitu. Tapi di samping kalau tidak mampu ya kita duduk. Kalau tidak mampu kan gitu kita boleh berbaring dan seterusnya. Nah, tidak bisa dengan gerakannya yang isyarat. Itu kan kaifiatnya sholat syariat, saya kira sudah dipahami bersama. Nah, terkait sholat syariat ini diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi usolli mau pakai mau enggak apa-apa. Pangasa abah itu kalau kita lihat kadang-kadang ringannya dia Allahu Akbar, tidak ada istilah usolli, dia tidak diribetkan. Tapi abah juga tidak pernah melarang kalau orang pakai usolli gitu kan gitu. Karena niat itu adanya di dalam hati gitu kan.
Kan pernah ada kisah cerita waktu dulu Abah Sepuh, Syekh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, waktu beliau mendapat tugas riyadoh oleh Syekh Tolha, diminta ke Bangkalan Madura untuk menemui lupa saya kalau menyebut, saya di Bangkalan dan mendapatkan ijazah sholawat Bani Hasyim. Itu kan di tengah perjalanan beliau ketemu udah menjelang maghrib di daerah Alas Roban, itu di Alas Roban, ke Syekh Holil, Syekhuna Holil Bangkalan, ke Syekh Holil, lupa sebentar. Nah itu kan ketemu musola, singkat ceritanya kan gitu, bersepuluh. Nah setelah mau sholat bareng, di situ ada imamnya sebelum sholat dia jawabnya membaca gini, usolli fardol maghribi ayam abang pitik ireng pedus munding kebo sapi ayo pada mulio melebu ning kandang, Allahu Akbar gitu kan. Nah teman-temannya itu merasa bahwa itu sholat biasa, kemudian dia pulang keluar dan tidak meneruskan sholatnya dan kembali tidak sampai Bangkalan. Yang hanya meneruskan adalah hanya Abah Sepuh, dan sampailah Abah Sepuh kemudian ke Bangkalan ketemu Syekh Holil dan kemudian mendapatkan ijazah Bani Hasyim sholawat, yang alhamdulillah kita semua berkat beliau mendapatkan dan ijazah, dan sudah di kita ini dijazahkan secara umum, dan luar biasa karena fadilahnya terkait dengan sholawat Bani Hasyim. Nah ini karena niat misalnya tadi usoli itu ya tidak menjadi rukunnya sholat, tidak wajib sholat, itu di luar. Nah, jadi mau ada mau enggak tidak masalah. Itu mulai dari takbiratul ihram. Nah hal yang perlu diperhatikan bahwa karena kita berguru pada Pangresa Abah Aos, maka kita dalam sholat syariat ini kaifiatnya mestinya kita ngikuti Abah Aos gitu ya. Nih, sering sekali yang kita mendapati yang mungkin karena memang tidak pernah dibahas, jarang dibahas ya tentang intinya sholat di Pangresa Abah. Misalnya takbiratul ihram tuh enggak sampai setengah kepala, di telinga. Allahu Akbar jadi di dada. Terus tangannya sidakapnya di bawah pusar, bukan di atas dada gini gitu kan. Apalagi begini, enggak, di bawah pusar. Nah setelah itu juga sama. Pandangan mata saat berdiri itu tertuju ke tempat sujud. Begitu ruku memang harus lurus punggung, tetapi pandangannya itu bukan ke tempat sujud. Nah, dulu saya juga hijrah nih, pandangan matanya itu ke antara dua kaki ya, antara dua kaki di tengah-tengah selang ya, kira-kira gitu. Saat sujud juga pandangan mata adalah ke hidung ya, ke tengah hidung dan seterusnya. Saya kira itu kaifiat-kaifiatnya, dan termasuk itu. Jadi saya kira sholat syariat itu udah paham semua, cuma bedanya adalah bagaimana kita sholat mengikuti Aos, karena sholat Abah Aos juga mengikuti Abah Anom mengikuti Abah Sepuh mengikuti sholat Syatolha dan seterusnya, mengikuti Zainal Abidin mengikuti sholatnya Syekh Imam Husain mengikuti sholatnya Sayyidina Ali Karamayul Wajah, Sayyidina Ali mengikuti sholatnya Rasulullah Muhammad. Solu kama ro'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Jadi sholat karena melihat, bukan karena baca di buku. Nah itu kalau kita berthariqah harus seperti itu. Jadi sholat fardunya juga ke sana. Nah dalam sholat syariat memang kita disunahkan berjamaah di masjid. Nah, pemahaman masjid ini juga jangan terlalu dibuat sempit. Masjid kan itu tempat sujud. Jadi yang dimaksudkan masjid itu bukan bangunan. Ada masjid-masjid, ada bangunan, ada atapnya, itu kan ternyata di kita. Dan kemudian ya di zaman sekarang
Di zaman Rasulullah yang namanya masjid itu kan sebetulnya hanya lahan di pekarangan yang dibatasi oleh suatu batas lah tembok, dan kemudian di situ digelarlah tempat sholat. Di tahun 2017-an kalau nggak saya apa 2014-an, saya lupa, sekitar itulah. Saya masih mendapatkan masjid seperti itu di pedalam Mesir, di daerah apa namanya Baduy lah. Waktu itu saya mau nyebrang dari Mesir mau ke apa namanya ke Aqsa, ke Palestina. Nah, mampir di suatu kedai yang ada di sana, dan kedai itu menjauh kemana-mana, ya kira-kira masih daerah kampung lah gitu. Ya itu mau sholat itu ternyata sholat itu di samping rumah ada lahan dibatasi, kemudian situ ada banyak sajadah, ada karpet, ada sajadah di sana. Itu jadi masjid, tempat sujud masjid. Jadi tidak harus dalam gedung. Di rumah kita juga gelar sajadah, tempat untuk sholat itu masjid gitu. Dari sholat disunahkan menghadap Ka'bah, kiblat udah pasti ini kan Ka'bah. Tapi kalau sholat di situ. Tapi kalau kita di dalam kendaraan, ya kiblatnya kan tidak harus, Ka'bahnya itu harus kita hadirkan secara bayangan ada di depan kita. Dan tentunya disunahkan untuk kita mengikuti imam. Ikuti imam, sami'na wa atona. Tidak ada riya, tidak sum'ah gitu ya kalau dalam sholat. Itu saya kira kaifiat dan qauliyahnya. Kalau qauliyahnya kan bacaan-bacaan sholat, saya kira udah tidak perlu dibahas dalam sholat syariat. Ya, seperti kita tahu itu. Nah, sama hanya dalam sholat syariat, dalam sholat sunnah pun, sholat tarekat pun, ya kita kalau waktunya tadi udah saya sampaikan, seumur hidup, setiap saat, setiap jeda, qalbu kita harus sholat, mengingat Allah. Masjidnya di mana? Kalau tadi sholat apa namanya syariat, masjidnya adalah tempat sujud, sajadah gitu, gelar sajadah untuk bersujud itu ada masjid. Maka masjidnya dalam sholat thariqat adalah ada di kolbu. Kolbu kita itu adalah masjidnya. Masjidnya. Dan kita disunahkan berjamaah. Bagaimana cara berjamaah sholat thariqat? Cara berjamaahnya adalah dilakukan dengan cara mendawamkan zikir hofi. Kalau kita zikir hofi karena qodiyah naksabandiyah. Nah, zikir naksabandiyahnya itu. Nah, kalau Imam Syekh Abdul Qadir sendiri dalam Syiarul Asrar, ya karena beliau menggunakan zikir jahar, dia melafalkan zikir jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi dengan lisan batin, tidak di qauliyahkan. Itu dalam keterangannya di dalam Syiarul Asrar. Nah, kalau kita sebagaimana pengusaha Aos nyampaikan, ya hidupkan batinnya, qalbunya itulah. Itu cara kita berjamaah. Nah, kalau jamaah kan berarti ada imam. Imamnya siapa? Ya ditanamkan bahwa kita punya rasa rindu, rasa kangen, karena kita bermahabbah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka. Kita harus mencipta cinta. Karena kalau orang yang cinta, orang rindu itu karena cinta. Karena jauh jadi rindu kan? Ya karena kita belum dekat dengan Allah, ya, jadi maka rindu. Rasa rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala diarahkan, rindu kita diarahkan kemana? Ke Hadrat Al-Ahadiyah. Ya, menghadirkan hadrat Zat yang Maha Esa, Al-Hadiyah, dan hadrat Al-Jamal As-Sumadiyahnya. Rasa indahnya tentang tempat Allah, tempat pertolongan kita. Qul Allahu ahad, Allahu somad. Itulah kiblatnya. Allahu ahad, Allahu somad. Nah, itu yang jadi, dan itu yang kita rindukan. Kapan bisa ketemu? Nah, itulah tata cara atau kaifiatnya sholat thariqat. Waktunya seumur hidup, masjidnya yang menjadi sajadah kita adalah qalbu kita, berjamaah, mengikuti imam, rasa rindu, kangen kita pada hadrat Al-Ahadiyah dan hadrat Jamal As-Samadiyah, Zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan Zat Allah yang Maha Indah dan tempat kita bergantung. Allahu Ahad, Allahu Somad. Nah, lalu bagaimana kita berjamaahnya? Dengan melafazkan zikir hofi. Itu, nah sholat jasad yang syariat ditambah dengan sholat hati yang merupakan sholat wusta, sekaligus sholat tengah-tengah sebagai sholat thariqat. Kalau itu klop, maka sempurnalah sholat kita. Kalau sempurnalah sholat kita, maka secara lahiriah kita menjadi seorang abid, ahli ibadah, dan secara batin kita menjadi seorang
arif, orang-orang yang makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makrifat ini mungkin dalam kesempatan nanti dijelaskan ada makrifat af'al, makrifat sifat, makrifat asma, nanti makrifat zat. Nah, itu paling susah kan. Nah, paling tidak kita ke makrifat al dulu begitu diawali saya kira. Nah, itu terkait sholat thariqat dan sholat syariat. Ya, sebagaimana Pak Sahabat sering menyatakan, kalau sholat kita tidak diberingi dengan hati, badan raga Allahu Akbar, mulai dari takbiratul sampai salam itu digerakkan semua, sampai jidatnya, misalnya apa namanya, hitam gitu kan, tidak akan sampai sholat kita pada Allah kalau tidak dibarengi dengan sholat thariqah. Sholat thariqah yang adalah sholat hati, sholat wusta, dan sekaligus sebagai sholat daim. Sholat daim itu sholat yang tidak terputus. Nah, oleh karenanya supaya sholat daim kita tidak terputus, caranya gimana? Kita tetap menjaga wudhu. Sholat daim ini sholat yang terus menerus. Sholat wusta inilah ini disebut dengan sholat hati, sholat tarekat. Jadi gitu ya, sholatnya supaya sholat kita sampai pada Allah, ya, karena sampai dengan ke hadrat al-ahadiyah dan hadrat jamaliyah, somadiyah, maka hadirkan sholat syariat kita dibarengi dengan sholat thariqah yang khusyuk. Saya kira itu yang dalam kesempatan ini yang bisa saya bagi, dan ini sudah pukul 16.57. Saya ngambil, makanya mau ambil 21 menit. Hitung-hitung. Gitu Pak Amrul Hidayat, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan kekuatan dengan wasilah karomah Sabaos untuk mampu mengamalkan, melestarikan, dan mengajarkan ajaran thariqah Qadrinah Sabandiyah Mahadzurillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.